Kali ini kita bakal nonton. Zona sudah menggigit untuk bergerak secara perlahan dan mengikuti zona geraknya ke arah mana aja, Sven. Wah, ini buat EVOS, tinggal lu tenang. Udah tinggal tenang aja, setenang itu aja. Karena EVOS nggak perlu banyak effort, nggak perlu banyak gerakan-gerakan tambahan. Liatin dulu apa yang ada di depan, pertunjukan apa yang ada di depan. Ambil kalau ada keuntungan yang bisa diambil kayak gini, Ray bisa dapetin 1-2, bagus banget Julia. Nan Seven berhasil dibungkam seperti yang Haji bilang. Udah nggak harus banyak effort aja meskipun zonanya nggak di arah mereka ya. Oleh WAG terjepit rahasia di antara kedua tim yang kali ini akan clash sebentar lagi. Ada WAG dan juga Buriram United Esports yang bersiap dari arah bawah aja, Sven. Ya sayangnya Dewi Fortuna nggak menyertai anak-anak EVOS Divine karena tadi di waktu yang bersamaan pas banget udah konteks sama anak-anak Magna, dia malah punya inisiatif untuk pakai slider terlalu beresiko dan mereka mendapatkan resiko tersebut cukup fair, tapi kita lihat akhirnya hal-hal kayak gini dimanfaatin sama Buriram. Buriram jadi tim yang paling aman sekarang. Buriram nggak perlu effort keras untuk ke arah tim Flash karena Magna bakal mengambil peran tersebut. Buriram tinggal berlindung di balik kempon yang dia milikin aja sambil nunggu bot maker selesai. Ya lagi mereka juga udah punya satu pegangan ada monster truck juga gitu ya, dan Magna yang kali ini lebih dekat sama tim Flash. Mereka berhasil ngasih beberapa pressure juga dibantu sama Buriram sebenarnya tadi. Tapi Magna di sini ya di late game ini tugasnya memang cuma buat tim Flash aja. Setelah itu dia mau ngapain nggak bisa juga. Dia bakalan ditungguin sama Buriram sama WAG dan Rasya masih bertahan kali ini. Oke, game off masih berada dalam keberuntungan namun tidak akan bertahan lama karena ada trios battle kali ini yang membuat EVOS Divine tumbang di ST kelima aja, Sven. Ya sayang sekali udah habis untuk EVOS Divine dan saya. Kita bisa lihat ini yang gue maksud seputar kalau main setup, kalau di setup Magna akhirnya akan tetap mengandalkan strength utama mereka yaitu mekanik individu. Tapi tetap kita bicara mekanik individu itu tentang jumlah pemain juga. Kalau lu kalah jumlah udah pasti kalah power tempur dan itu semua akhirnya dimanfaatkan dengan sangat maksimal sama teman-teman dari Buriram United. Harusnya hitam di atas putih Buriram United bakal buyah di game Solar kali ini. Iya, harusnya ini udah hitam di atas putih banget karena lihat secara manpower mereka masih utuh dan sebagian besar zona udah mereka kontrol gitu. Kali ini bahkan kalau kita lihat Magna akan berhadapan dengan Tekui di end begitu saja. Dan ini menjadi buyah bagi Buriram United Esports. Mudah sekali ternyata untuk Buriram United mendapatkan buyah tanpa ada eksekusi yang terlalu sport. Kita bisa lihat gimana respon dari keempat playernya, bahkan nggak yang gimana-gimana, cuman wasana aja cengangat-cengengnya sekarang. Lah, mereka rata gitu, ya kan bisa. Ya mungkin di bahasa Indonesia kayak gitu, karena ini suara itu yang terlihat cukup jelas gitu di mata gua sekalipun dan mungkin Survivors juga sependapat gitu melihat Buriram tuh bisa segampang itu karena tadi dia bukan cuma datang di waktu yang tepat, tapi dia juga ngerti timing untuk eksekusi siapa dulu nih target prioritasnya gitu ya kan. So itu udah cukup jelas kita berdua sampaikan. Selebihnya gue penasaran pendapat analis kita. King Kodok, apa pendapat lo nih? Ya, Kodok. Buriram dapat buyah 4 penalti. Pendapat gua tim Indonesia ya sorry udah kembali jalur dengan cari eliminasi juga, tapi yang jadi perhatian gua bagaimana di game keempat ini Aurora mainnya bagus banget menurut gua karena mereka hampir aja rata untuk di early karena kalah tempur juga gitu kan, sempat kelempar kemana-mana tapi mereka masih bisa reset bahkan masuk ke late game juga di dalam kondisi yang udah cukup sulit. Bahkan menurut gua chance lebih tinggi untuk masuk ke late game pada awal ya gua lihat adalah CD Esports. Setelah mereka berhasil mengusir Onyx dari Kazakhstan, walaupun memang ada Aurora di sana, CD Esports tetap bisa reset. Itu momentum buat CD Esports masuk ke arah late game, tapi sayang sekali hal itu tidak bisa dieksekusi dengan cukup sempurna. Dan menariknya bagaimana EVOS juga coba untuk bermain safe. Yes, di awal memang mereka cukup berantakan dari arah studio, belum sampai 2 menit mereka coba untuk bermain cepat ke arah Echo Drain demi bisa mencari pundi-pundi pada eliminasi, tapi justru malah rugi bandar. Dalam kondisi tersebut ya Haim mengatakan Javeknya tidak mampu mendapatkan apapun juga karena agak sedikit sulit. Bener, tadi aja juga sempat notice senjatanya udah jauh. Lu masuk ke menit 2 itu tim Avida udah pasti bisa melakukan langsung temponya diturunkan, ditekan habis-habisan, bahkan kalian bisa lihat sampai ke late game poin eliminasi mereka yang gimana juga gitu kan. Dan bisa gua bilang gak ada kesempatan yang bagus buat EVOS memulai pertempuran pada saat masuk ke late game. Kalian lihat posisinya 4 anggota berada di bawah di kolong yang stasiun slider tuh ya. Itu nggak bagus banget bisa gua bilang.
Lu bisa terkena tembakan dari sisi yang berbeda, kemudian juga ruangannya terlalu terbuka, tidak bisa menghindari eksplosif secara langsung. Hal-hal seperti itu yang membuat